sekian lama hal tersebut terjadi, belum sempat untuk tampil. Yap, belum ada satu spot pun untuk Harit tampil di MPL kali ini. Entah itu di week manapun, tapi barusan kita lihat sudah hadir, akan berada di mana dia. Iya, sudah mulai terlihat ada Travis Sucujin dengan Pakitonya, Albert dengan Lancelotnya. Masih coba mengamankan masing-masing dari buffnya juga, dan Harit di goal. Harit di goal ya? Harit Gold Clover, Mystery Shop. Yep. Dan Respect, ini saya suka nih sekarang nih. Ada Gold dua Purify. dengan mid lane, bawa Purify buat lawan dari Atlasnya. Ada Purify karena dari Clover sendiri apabila menggunakan Harit tanpa adanya ini ya, tanpa adanya Purify untuk sekarang, dia keluarkan zaman Force-nya, tapi mendapatkan gangguan kan sulit banget ya, men. Iya. Akan terhenti pergerakannya gitu. Tapi sebenarnya mereka juga dari Harit sendiri lincah ya. Lincah. Lincah banget. Lincah. What? Wait, ini dia Talent Prediction by Ax. 2 untuk EVOS, dan ini sebenarnya gak beda ya dari Sama malah ya? game yang pertama, iya. Sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Pak Pulung masih diapit oleh kita berdua. Seru aja gitu ngeliat ya dengan draft yang mungkin seperti ini. Iya, kejutan juga ya. Yang mengejutkan kan sebelumnya juga adalah Onyx. Yep. Menggunakan Lilia di Gold Dragon Lane. Lane. Tapi ini kan satu hero-nya juga ngejutin gitu loh. Playernya baru masuk, hero-nya juga baru muncul dari EVOS. Ini akankah menjadi satu senjata rahasia yang mereka simpan untuk bisa menyisir game kedua ini? Yap. Kita lihat saja seperti apa nanti hasilnya, karena permainan pun masih cukup lambat juga dari kedua tim yang sedang bertanding. Clover berhasil seperti yang menekan pergerakan dari Skylar, tapi Sucujin udah set up posisi. Clyde membantu pergerakan dari Pendragon untuk berada di area XP lane untuk bisa menekan pula ke arah Esmeralda. Tapi coba lihat dari Sucujinnya mendapatkan langsung ke arah dari Vin. Yes, itu dia. Satu poin eliminasi pertama yang membuat dari EVOS Legends cukup unggul di early gamenya. Dan membuat ke arah Turtle sekarang udah mulai di set up juga. Akankah bisa dikontes? Ingat sekarang dari Albertnya udah mulai terlihat mencoba untuk memanfaatkan Purple terlebih dahulu, dibantu dengan adanya Cry, tapi Clay udah mulai bersiap juga. Calling Turtle kena pada seorang Sucujin juga, bahkan kali ini ada Turtle sebentar execution juga, dan ternyata satu bola execution on point. Albert berhasil untuk mengamankan satu Turtle-nya. Gak bakal bisa lagi bertahan. Lihat mereka maju dengan adanya ke altar loh. Mereka siap maju, mereka melakukan sebuah serangan dengan adanya backupan yang banyak banget dalam tubuhnya. Siapa yang gak pede kayak begitu? Tapi dilihat Clover di bagian atas dengan zaman pos yang udah dikeluarkan. Sekarang hanya ada Synchro Vision dan juga ada lagi sebuah pergerakan, tapi Clovernya tidak akan bisa pergi dari Kemana, tersebut. Dek? Gagal di tiap lane. Yes, dan apalagi kita bisa lihat juga di sini there's no one stopper untuk bisa menghentikan pergerakan dari Albert. Ya, Ya, gak ada stopper. Gak ada Gak ada stopper. stopper. Dan apalagi kita bisa bilang juga hero-hero dari EVOS Legends ini cukup squishy. Squishy bener, dan ini cuma mengandalkan Petrify dari Dreams jatuhnya. Yap. Atau mungkin nantinya ada double jab yang bisa menghentikan, tapi itu kayaknya nggak cukup. Iya, itu gak cukup, dan ya ada efek-efek slow ya. Oke lah efek slow, tapi kan masih bisa ngebuat puncture Yap. buat keluar dari sana. Apalagi Thanos-nya juga dia immune. Betul. Nggak bisa disentuh sama sekali. Wow. waduh. Synchro Vision, Chrono Dash pun tadi tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Harit ya. Masih gagal sejauh ini, tapi kita lihat bagaimana nanti efeknya di dalam team fight. Hanya saja Rakyoshi harus memanfaatkan apa yang udah mereka miliki dari awal. Game ini bisa aja mereka bawa ke game cepet loh. Yes. Ini udah game mereka banget, ada stopper nggak ada, Albertnya bisa sangsing. Kemanapun dia mau. Yes, dan dengan ada 2000 net worth yang diunggulkan di menit ketiga ini bukan hal yang baik pastinya yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Guys, dari emblemnya Demon Slayer dipakai oleh Albert berhadapan dengan Killing Spree. Buset, Untuk apa itu barusan? Sucujin. Wow. Wait, Esmeralda berhasil didapatkan di bagian bawah lewat kerjasama antara Dairat dan juga Kadita, Clyde dan juga Pendragon. Oke, dan mencoba untuk nge-plating juga dari balutan sinergi outer turretnya Pendragon. Dan langsung diusir mundur saja dengan adanya sebuah puncture dan Thanos. Memang hanya untuk mengusir mundur aja, nggak mau ada inisiasi berlebih lagi dari Albertnya sendiri. Yep, wih, Skylar, masih berhasil kabur tapi Clover, coba lihat masih cukup pede dengan ada Chrono Dash, Synchro Vision yang dikeluarkan. Oke, mulai berasa, tapi Breath of the Ocean-nya tidak terkena karena siapapun. Ya, Slow kan tadi sempat ketarik ya. Nggak difatalin karena pasti informasi udah disampaikan bahwa Clover masih punya Purify yang ready Iya. di dalam tubuhnya. Tapi lihat kali ini team fight yang Sulit. paling Sarbon juga, dan bahkan dengan adanya satu lagi Sulit retribution, banget. Turtle yang berhasil untuk di-secure lagi. Sulit banget, gak ada kesempatan untuk Sucujin kali ini. Coba lihat, tidak ada ruang untuknya. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat nikmat untuk Rakyoshi.
Kita lihat momentum ini akan mereka bawa secepat mungkin atau akan berada di late game lagi loh. Yes. Ini udah momentumnya Rarki banget udah. Ya, dan momentum juga buat kalian pastinya memesan GrabFood sekarang juga untuk nonton El Clasico yang begitu panas karena ada diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang di layar kaca kalian. Yap. Kenyang langsung. Gas. Gas. Enak pokoknya. Enak. Di bawah ada satu objektif yang berhasil mereka dapatkan. Walaupun mereka kehilangan dari turtle-nya sebanyak 2 kali, tapi setidaknya ada satu tertarik di area XP tadi yang berhasil dihancurkan. Network-nya berbeda sekitar di angka 1000-an. Yes, dan kali ini dari Clover yang mau mencoba untuk nge-push, nge-press ke arah lane yang dimiliki oleh sekarang Skylar. Kayaknya masih belum berimpact cukup baik ya, dan bahkan satu alternatifnya juga berhasil untuk dihancurkan juga. Dengan adanya sebuah backupan, adanya juga follow up demi follow up juga, dan kali ini bakal coba dipasangkan ada Rovef yang connect, R7 berhasil untuk dihilangkan juga di arah bottom lane. Weh, coba lihat ada pertempuran antara Albert dan juga Sutsujin loh. Untungnya tadi Tonros bisa mengalihkan semua damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Hilang semuanya. Karena Tonros memiliki imun tapi Fatalik. Ada Black Shoes, Krite-nya masih selamat. Ya, dan first item untuk Skylar adalah BOD tadi dengan satu buah Furious Hammer untuk memaksimalkan dengan adanya juga physical penetration sebanyak 12. Jadi belum dijadikan untuk Hunter Strike-nya. Clock of Destiny, Dreams belum cukup sebenarnya untuk source damage bagi EVOS Legends, tapi mereka punya sisi sih. Kalau sisinya memang bisa dikombinasikan bersama dengan Pendragon, hasil secara maksimal juga seperti tadi R7 yang bisa di pick up di bottom lane. Iya, burst instan ya. Langsung hilang dengan Rovefnya, tapi Coba lihat Clover pede banget loh, udah sampai situ aja zaman pos dikeluarkan, Chronodes, Synchrovision semuanya dikomboin tapi tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Karena Albert pun masih bisa menggocek kan. yes, dan R7 lagi-lagi menjadi satu target operasi ya. Mau kemanapun lane-nya R7, mau swap lane juga Pendragon dan juga Dreams. Ini menjadi dynamic duo untuk teman-teman dari EVOS Legends, di mana dia berhasil untuk pick off satu persatu. Tapi lihat, oh my god, Renner apatinya hampir saja menghilangkan nyawa dari Krite. Itu tepat banget loh, kena perutnya deh kayak tadi ya. Leher dikit ya. Waduh, jauh juga tuh jarak dari perut ke leher. Waduh. Tapi ini menjadi kesempatan juga di mana Turtle yang ketiga ya berhasil untuk diamankan kan tanpa adanya kontes lagi-lagi. Perfect Turtle, 3 Turtle untuk Albert juga dengan retribution yang on point tanpa adanya satupun gangguan. 3 turtle diganti dengan 3 objektif kah? Hampir saja, hanya ada 2 outer turret yang berhasil diambil, bawah dan atas Om. Ya, ini masih imbang lagi ya, balik lagi dari sisi perolehan untuk gold mereka secara ekonomi. Arkeosi nggak terlalu jauh juga, tapi tim fight-nya ini yang harus diwaspadai oleh EVOS Legends. Ingat, mereka nggak punya source skill yang sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menangkap lincahnya Lancelot. Nah, nggak ada stopper juga ya. Ya, jadi Lancelotnya bakal bebas banget untuk dive in, keluar lagi ke sana, in and out-nya mereka bakal cepat. Iya, apalagi kalau misalnya taunting gitu kan pakai stiker ya, apalagi dari tim-tim MPL yang ini keren-keren banget. Iya. Back. Weh, coba lihat Pin, akankah ada flicker? Tidak. Numpang lewat doang, konsel aja. Wait, tapi di area yang berbeda, coba lihat Dreams ya. Dreams tertangkap basahkah, barusan ada sebuah pergerakan dilakukan, tapi satu lagi Renner apa tinggal kena Sutsujin punya malah pick roar. Fatalingnya tadi terdina ya dengan adanya satu inian juga dari Ocean Oddity-nya, tapi lihat Dreams ini cukup berbahaya banget kalau misalkan dia main di area rumputan kayak tadi. Dia bisa ke pick off juga, tapi kita akan melihat di mana dari segi net worth-nya 1300 dari arah Kyoshi masih mencoba untuk menurunkan kembali dari tempo permainannya. Mereka nggak mau overextend, mereka juga nggak mau terlalu engage yang bagaimana, mencari momentumnya. Wait, Pendragon sendirian, ada 4 player loh, akan berjuang seperti apa dia, coba lihat. Gak bakal bisa lagi bertahan. Satu setup yang sangat baik, satu hal yang sangat-sangat cepat, bisa mengambil Dairat, lalu mempertemukan Dairat dengan roh dalam kegelapan. Tapi dia berbeda, Sutsujin berhasil mendapatkan pulang ke arah Clay. Sutsujin berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi ditembaknya ada flicker yang dilakukan. R7 mulai maju lagi dengan adanya Queen yang memang dari pop up, ditambah dengan ada Skylar di bagian belakang. Ini mengakibatkan Sutsujin pun langsung lejap di area tersebut. Renner apati yang masih memiliki damage cukup besar berhasil untuk menghilangkan Jin di arah bottom lane-nya, dan kali ini dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi. Wah, Agak sulit untuk dibendung oleh EVOS Legends. Yes. Dan juga ada objektif lain yang terbuka, Lord yang akan diambil oleh Arkehosi, dan tanpa kehadiran dari Sutsujin ini udah jelas no contest. Gak bakal ada kontes sama sekali, terlalu beresiko. Mereka kalah begitu jauh dari sisi levelingnya.
Ini dari Albray udah level 13 sendirian loh. Sutsujin masih level 12 baru naik. Untuk Skylarnya udah berasa banget damage-nya. Coba lihat damage by Axe. Albert 20.123. Iya. Paling tinggi sebenarnya. Ya, tapi top 3-nya juga dipegang oleh Arki Hoshi. Ararki semuanya. Dan ini ngebuat ya, ini sulit banget untuk bisa mendekati dari Skylar. Skylar yang aman di belakang, di cover dengan adanya keadaan Clay, ada selalu juga Finn di sampingnya dia. Oke, Magic Sentry udah terlihat. Udah terspot saja pergerakan dari teman-teman Ararki Hoshi, tapi yang udah terlihat juga adalah Players Gold by UBS Gold. Yap, jauh ya. Jauh. Jauh banget, Clover tertinggal jauh. Untuk pemain-pemain yang lain tertinggal jauh, tapi Sutsujin dilompatin Fatal Link udah langsung connect, dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk Ararki Hoshi. Mereka punya lore, mereka siap menabrak. 2-0 di depan mata, akankah menjadi distributor telur lagi? Waduh, ini berbahaya banget karena di saat Sutsujin hilang, Lordnya juga berjalan di arah bottom lane. Udah mulai coba untuk dikawal R7, mencoba untuk memberikan adanya badan untuk bisa mendefense juga, dan Falling Star Moon terkena kepada seorang Cryde, tapi memang mereka masih bisa mundur juga. Ini sekarang nggak ada yang benar-benar bisa nge-burst damage-nya untuk bisa menghancurkan pemain dari Ararki Hoshi. Contoh Esmeralda sendirian aja deh. Esmeralda sendirian pastinya akan jauh bertahan dengan begitu banyak backup di bagian belakang. Tapi dengan adanya sebuah kemampuan lewat satu timing yang bagus dari Clay, ke altarnya menyelamatkan rekan-rekannya. Itu literally perfect timing loh. Timing yang pas banget, tapi Pendragon diam-diam mencoba untuk melakukan adanya split push juga, menghancurkan satu inner turret di arah top lane. Tapi itu pun hal yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ. Mereka udah recall dari R7 dan juga Skylarnya, mencoba untuk menjalankan wave minionnya di mana di arah top lane udah terpressure. Ya, ini Harit dari Clover juga sebentar lagi akan menyelesaikan itemnya dia, Concentrated Energy untuk next item bagi Haritnya, dan dia udah punya attack speednya. Oke. Tapi siapa yang bakal bisa menangkap? Kembali lagi Albert. Siapa? Sulit Siapa banget yang dong. bakal bisa menangkap? Mereka butuh waktu Skylar. banget. Iya, itu licin banget. Tanpa ke altar, mereka udah butuh waktu untuk bisa men-take down siapapun yang ada di sini. Apalagi Di luar dari rock wave-nya kena ya. Apalagi ada ke altar. ya. Tadi udah pas banget sih memang. Tapi tadi memang timing untuk pencet Pas banget. altarnya itu pas banget. Sekali meledak bisa hilang tadi. Iya, hampir ya, hampir tadi nyaris. terkena, tapi memang lagi-lagi Clay yang Ya cool. udah. Aduh. Pendragon yang ketangkap lagi kan nggak mau dilanjutin. Terlalu jauh backupannya. Yap, tapi Dreams yang udah mulai ketahuan juga posisinya, bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk dikejar lagi, tapi di sisi lain Pendragon berhasil untuk dihilangkan juga. Zaman Force udah mulai dikeluarkan dan dengan Clover. Dua player hilang dari Evo saja, bakal coba dikejar, tapi Clyde kali ini dalam ancaman masih ada Black Shoes, tapi ke arah yang berlainan. Itu dia Clyde yang berhasil untuk dihilangkan, dan 3 player dari Evo's Legend berhasil untuk di take down. Yap. Terlihat ada Lord Camp. Cuma untuk kali dari shutdown yang berhasil dilakukan oleh Sutsujin. Sebuah kejutan berhasil mereka lakukan. Ada Lord tapi tidak ada Lancelot. Yes. Tapi ada satu informasi juga di mana Retribution dari Sutsujin tidak ready. Waduh, dilompatin lagi dong. Mereka kayaknya mau one strike push aja atau mau menghabiskan satu persatu objektifnya nih. Karena sih, ini adalah sebuah tekanan yang begitu berarti terus-terusan diberikan. Coba lihat Renner lompatinya hampir saja terkena, dan bahkan Dream kali ini tidak sempat dalam melakukan rock hammer, malah langsung mengantarkan nyawanya di bagian depan. Ada stiker yang dikeluarkan, ada tas-tas yang dikeluarkan Skylar. Karena menang itu bonus, tapi tas-tas di depan base-nya Evos itu harus. Yes, tapi Sutsujin kali ini sendirian aja mencoba untuk memberikan damage kepada teman-teman dari RRQ. Tapi lihat Renner apati. Itu, oh bukan Renner, bahkan itu biasa ngetek dari Renner. Karena kupingnya aja swing itu langsung. Swing. Menghilangkan HP. Dari Itu lewat tengah, lewat itu samping lewat dong. doang. Oke, coba lihat Skylarnya. Mendapatkan lagi semuanya, tidak akan ada kontes yang begitu berarti, dan mereka sekarang siap menabrak ke arah base dari Evos. Mereka hanya tinggal menunggu bersama-sama doang nih. Jalan bareng aja, bawa Lord. Hanya tinggal menunggu timing. Mereka punya Clay, mereka punya Finn. Finn, Mereka punya Lord juga. mereka punya Lord. Ini bakal 11 PR-nya versus 5. seadanya nih untuk Evos Ini Legends. 11 versus 5 gak sih? Bisa jadi. Iya, karena kan punya nyawa kedua juga. Yap. Dari Salt Altar ya, dengan dominasi lihat 7.000 network yang diunggulkan di menit ke-14. Sedikit berbeda. Kali ini seperti Ararki Hoshi ingin bermain cepat. Yap. Karena ini momentumnya mereka, dia tadi udah menyebut. Ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk Ararki Hoshi. Mereka hanya tinggal bermain cepat doang. Mereka manfaati momentum semuanya. Evos kalah dari tiap laning. One strike push ini bisa aja terjadi. Bisa. Tapi kita lihat pertahanan dari Evos Legend akan seperti apa. Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi Bester yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Web minanya udah berlangsung habis begitu saja. Zaman mau dikeluarkan. Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya.
Bestia sedikit lagi di balik kali ini Monster Team dan tidak makan pula untuk Skylar. Dan Bestia, ini cara baru di mana EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ID season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. RRQ Hoshi berhasil untuk menghentikan langkah EVOS Legends menuju ke babak playoff. 2 poin tanpa balas adalah sebuah revenge yang sangat manis pastinya setelah di leg pertama. Mereka juga harus tunduk. Tapi kali ini RRQ yang sudah back on the track. Kita bisa lihat dominasi di game yang kedua begitu luar biasa. Membuat dari EVOS pun tidak bisa berkutik lagi. Gak bisa berbuat banyak walaupun ada perubahan demi perubahan. Surprise demi surprise yang diberikan. Tapi itu bukan halangan untuk RRQ Hoshi bisa men-secure game yang kedua. Iya, dengan kombinasi yang dilakukan RRQ Hoshi draft mereka, gak ada yang bisa menghentikan di game yang kedua ini. Gak ada. Gak ada yang bisa nangkap sama sekali. Gak ada sama sekali. Wow, terlalu kuat dong. Terlalu kuat. Jauh. Iya. Yang gue gak habis pikir, kenapa EVOS Legends selalu mau memberikan Paramis Atlas. Why? Dan juga pergantian yang cukup mengejutkan ya. Mungkin pergantian oke, gak problem. Yap. Tapi kenapa 2 hero ini? Why? Karena yang pertama kontesnya kan Pakito. Ya. Pakito oke lah. Ya. Dengan keseluruhan hero yang mereka ambil, kayaknya itu bukan lawan yang pas deh untuk deretan hero yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dan ini adalah momentum yang begitu menyakitkan untuk EVOS PAM, di mana mereka tidak akan melihat tim sayangannya ada di babak playoff. Yes. Dan congratulations, RRQ Hoshi goes to upper bracket. Wow. Congratulations. Congratulations, tapi respect juga Congratulations. buat EVOS fans. Dukungan kalian juga begitu berarti. Walaupun memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, Yes, kalian harus tetap mendukung untuk bisa nanti comeback stronger. benar. Masih ada pastinya Yes. season-season berikutnya juga. Yes. Dan ya ini adalah penghormatan terakhir mungkin dari EVOS Legends kepada para audience. Ya. Oke, dan untuk sekarang mungkin ada beberapa kata yang akan disampaikan oleh satu pihak dari EVOS Legends. Jadi langsung saja. Halo EVOS fans, semuanya, halo pegiat e-sports dari Mobile Legends. Kami dari EVOS Legends ingin say sorry and say thank you untuk semuanya yang udah support kita selama 3 bulan ini. Terima kasih semuanya sudah menonton kami. Terima kasih juga untuk para players, coaching staff kita. Dari mulai mereka trial, dari mulai mereka awal sampai akhir sekarang, aku nggak ada ngelihat mereka nyerah. Aku ngelihat sampai di titik terakhir lawan versus lawan RRQ, mereka tetap keluarin yang terbaik. Kami dari EVOS Legends pamit undur diri di season 10 ini. Semoga di season selanjutnya kita akan bisa memberikan yang lebih baik lagi. Good luck untuk semua tim e-sports yang lanjut ke playoff. Terima kasih banyak. Ayo bungkuk yuk. Bungkuk yuk. Tuh, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, Wow. respect. Momen Tapi itu sangat haru sekali. dan untuk Kingdom, boleh minta tepuk tangannya untuk EVOS. Minta tepuk tangannya boleh. Terima kasih banyak. Respect ya. Walaupun memang hasilnya sangat-sangat mengecewakan untuk EVOS, tapi memang game is a game. Sejarah baru udah terlihat juga untuk pertama kalinya. Menang kalah Ya itu pasti. pasti ada. Pasti ada karena hanya 2 tim Yap. yang bertanding untuk setiap matchnya. Dan Yap. ya congratulations juga untuk RRQ Hoshi yang berhasil melaju sampai dengan ke upper bracket. Tapi EVOS Legends tidak akan bersama dengan kita berarti Tidak ya akan di babak playoff nanti. terlihat. Tapi ini adalah momen yang sangat haru untuk mereka. Momen yang sangat menyakitkan untuk mereka. Momen yang sangat menyakitkan untuk EVOS Prime. Tapi mau nggak mau inilah fakta yang harus mereka hadapi. Mereka belum bisa melanjutkan ke babak playoff dan mereka harus mengubur mimpinya bisa mendapatkan M4 World Championship.
kembali dengan kekuatan jauh lebih kuat, evaluasi besar-besaran, evaluasi dari tiap lininya. Ya. Dan sekarang ada satu tim yang sudah memantapkan diri lagi menuju upper bracket, dan itu adalah RRQ Aussie menemani Onyx Esports. Congratulations untuk dua tim ini. Dan satu hal di tempat yang berbeda, Rebellion Zion dengan mengejutkan season ini punya kesempatan yang sangat besar dan kemungkinan udah fix kayaknya. Mereka lah yang akan menuju ke babak playoff. Yes. Perform dari Rebellion juga di minggu pertama kedua, leg pertama tidak maksimal. Tapi perubahan yang dilakukan oleh mereka ini sangat-sangat positif sekali. Nih, minggu yang ke-8 penuh dengan emosi ya. Emosi semua, Om. Ini coba lihat, karena semuanya di belakang kita ini kan menaruh ekspektasi loh. Semua ini menaruh ekspektasi, tapi balik lagi. Berekspektasi adalah seni sederhana untuk menderita. Jadi untuk sekarang, waktunya kita akan mendengarkan dulu perbincangan seperti apa yang akan terjadi di belakang layar. Jadi langsung saja, Bude, silakan. El Clasico berakhir begitu dramatis untuk kedua tim karena dari EVOS Legend harus terhenti perjalanannya di babak playoff. Mereka tidak bisa berpartisipasi. Sedangkan RRQ Aussie mereka berhasil mensecure satu tempat terakhir di babak upper bracket. Di sini Bude Clara Melongsar mengucapkan good game well played dengan semua yang sudah diberikan, dan ada Viel yang akan ngobrol-ngobrol bersama Bude. Halo Coach Viel. Selamat malam Bude. Gimana untuk match tadi, match yang sebenarnya benar-benar ngedecide posisi kedua tim ini loh. Berat nggak sih? Atau ada emosional sesuatu kah? Ya sebenarnya kalau diomong berat, udah pasti berat lah. Karena kan kita juga hidup dan mati buat upper bracket nih. Betul. Terus ya kita pasti pengen lah upper bracket di situ. Jadi ya kita all in lah di sini. Kudu all in. All in banget. Dan untuk kali pertama kita ngelihat EVOS Legend nggak bisa bergabung di babak playoff. Iya. Agak ya ada, pasti tetap ada ngerasa sesuatu yang hilang lah. Biasanya kan El Clasico itu sampai di playoff juga masih ada kayak gitu kan. Mungkin di season ini ya mungkin saatnya EVOS buat rebuild lagi lah di season ini. Kita lihat kan juga pada playernya player new era banget nih, player baru-baru. Jadi ini bukanlah akhir dari EVOS Legend, udah pasti itu. Jadi mungkin dari awal untuk mereka ya. Ya. Dan kalau ngelihat perjalanan dari tim RRQ Aussie yang akhirnya berhasil untuk mendapati di pucuk juga adalah top 2 upper bracket, tentu akan jadi nyaman di babak playoff. Tapi apa sih yang udah dilalui oleh RRQ Aussie yang mungkin banyak orang nggak ngerti? Menempati posisi ini tentu nggak mudah dong, Coach. Sangat. Kalau yang kita lihat ya sebenarnya di season 10 ini event RRQ sendiri semua pasti tahu lah, kita sempat terseok-seok juga. Dan bahkan kita tuh sampai di titik udahlah kita main buat memperbaiki dan ngasih yang terbaik di setiap match gitu. Sempat di titik itu gitu loh. Bukan hopeless ya, beda sama hopeless, tapi lebih ke kayak kita udah fokus untuk memperbaiki performa kita setiap minggu. Dan nggak tahu gimana bersyukurnya, tahu-tahu ya masih diizinkan buat menginjak di upper bracket di week ke-8 ini. Tapi tantangan sebagai coach yang terbesar apa sih selama playoff ini, ngelawan siapakah atau ada di manakah? Buat playoff apa regular season? Oh, regular season. Oh, regular season ya. Tantangan terberatnya adalah menjaga konsistensi sih. Itu yang paling susah, menjaga konsistensinya anak-anak, menjaga konsistensi dari mungkin dari meta yang kita mainkan, gameplay yang kita mainkan. Yang paling susah di season 10 ini begitu, karena nggak bisa dipungkirin di season 10 ini adalah season yang paling keras dibanding semua season. Kita bisa lihat dari klasemennya dan lain-lain gitu tuh, nggak ada tuh yang free point tuh udah nggak ada kayak gitu. Sekarang semua udah bersaing, dan itu yang menjadikan kita PR yang lebih harus kerja keras lagi di season ini. Wow, dan begitu beratnya harus menstabilkan. Dan untuk babak playoff, apa yang paling dinantikan oleh Coach Phil ataupun RRQ? Yang paling dinantikan ya? Ya kalau yang dinantikan udah pasti minimal slot M4 pasti. Slot M4. Kalau yang dinantikan udah pasti itu. Cuma ya kalau yang lainnya ya pokoknya pengen ngerasain keseruannya aja di playoff. Karena kan season ini kan
playoff-nya wah nih kita Wah bisa lihat. Wuhu, ada yang mau disampaikan gak sih? Ini karena udah match penutupan untuk regular season RRQ ini udah terakhir, udah nggak ada lagi. Silahkan kalau ada mau kata-kata untuk siapapun, mungkin buat Pak Ricky atau buat siapa? Oh ya, buat semua manajemen RRQ, thank you banget buat selama regular season ini kita udah bekerja keras sedemikian rupa, tapi kerja kerasnya nggak sampai di sini, kita masih ada playoff. Dan buat Kingdom terima kasih udah dukung, dan buat tim-tim yang mungkin belum diizinkan untuk lolos ke playoff, tetap semangat dan ini bukan akhir dari segalanya kok. Tetap kerja keras dan pasti semua akan indah pada waktunya, itu aja. Semua akan indah dan begitu indah untuk RRQ Hosti, tapi keindahan ini tentu akan langsung di breakdown oleh para caster yang bertugas. Silahkan para caster.